Jika kamu suka nonton film, baik film luar ataupun film lokal, maka tak jarang kita menemukan kisah tentang seseorang yang menjadikan dendam sebagai daya ungkit dan motivasi untuk kembali bangkit. Pertanyaannya, apakah menjadikan dendam sebagai motivasi sangat baik jika dipraktekkan di dunia nyata? Sebelum kamu menjawab ya atau tidak, ada baiknya kita buat ilustrasi berikut. Bayangkan, kamu dicampakkan oleh kekasih yang sangat kamu cintai gara-gara ekonomi kamu yang sangat kurang waktu itu. Dan dia memutuskan untuk pacaran dengan teman kamu sendiri yang lebih kaya dari kamu. Saat itu kamu merasa terhina, dikhianati, dan tentunya marah. Lalu kemarahan dan dendam itu kamu ubah menjadi semangat kerja. Kamu bertekad untuk jadi orang kaya sehingga kamu bisa membuat mantan kamu yang dulu mencampakkan menangis karena penyesalan. Singkat cerita, kamu akhirnya menjadi direktur di perusahaan ternama. Kamu bergelimang dengan harta dan kemiskinan seolah tak pernah kamu rasakan. Suatu hari, ada undangan reunian di sekolahmu dulu. Dan dia, mantan yang dulu mencampakkan kamu, kabarnya juga akan datang di acara tersebut. Kamu pun bersemangat untuk datang ke sana. Hanya untuk satu hal, membuat mantan kamu gigit jari karena menyesal. Singkat cerita, kamu pun tiba di reuni tersebut. Dia pun menghampiri, tersenyum, dan menanyakan bagaimana kabarmu saat ini. Kamu pun dengan semangat menceritakan perjalanan hidupmu dari awal hingga akhirnya mendapatkan kesuksesan. Kamu ceritakan pencapaian yang kamu raih, barang mewah yang berhasil kamu beli, tempat indah yang kamu datangi, dan segala apapun yang dulu diinginkan, kini semua termiliki dan menjadi kenyataan. Setelah kamu bertutur kata, kamu lihat dia tersenyum. Kamu sangat yakin, dia sangat menyesal. Dan bayangkan, beberapa saat kemudian, seorang lelaki mendatangi kalian berdua. Yang tak lain adalah bos atau pemilik perusahaan tempat di mana kamu bekerja. Dan ternyata, bos itu adalah suami mantan kamu tersebut. Pendeknya, yang ingin kamu buat menyesal, ternyata memiliki suami yang lebih kaya dari kamu. Oke, mungkin ilustrasi tadi terlalu kejam. Gini aja deh, bayangkan saja bos yang datang di tengah-tengah obrolan kalian berdua tersebut, itu hanya imajinasi saja. Dia tidak menikah dengan bosmu, dan suaminya itu tidak lebih kaya dari kamu. Namun, kamu tidak menemukan gurat penyesalan di wajah mantanmu karena dulu meninggalkanmu. Ia rupanya bahagia dengan suaminya yang sekarang, sedangkan kamu masih terjebak dengan pengalaman masa lalu yang pedih. Oke, jika tadi yang saya contohkan adalah ilustrasi fiksi, maka saya akan memberikan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Coba perhatikan foto berikut. Jika kamu penggemar musik band era 80-an, mungkin kamu akan mengenal dia. Ya, dia adalah Dave Mustaine, gitaris, vokalis, sekaligus pendiri band Megadeth. Sebuah band yang memiliki jutaan penggemar dengan penjualan album lebih dari 50 juta kopi di seluruh dunia. Sebagian dari kamu mungkin ada yang pernah dengar bahwa salah satu rahasia kerja keras Dave Mustaine adalah sebuah motivasi dari peristiwa menyakitkan yang dulu ia alami. Dia pernah ditendang dari sebuah band. Waktu itu, dalam hati dia bersumpah akan membuat band tersebut menyesal karena telah menyanyiakannya. Kemarahannya itu ia luapkan dengan belajar keras, mengasah skill gitar, dan merekrut pemain-pemain terbaik hingga lahirlah band Megadeth yang tadi telah disebutkan. Sayangnya, band yang dulu menendangnya adalah band Metallica. Band yang penggemar maupun penjualannya lebih laris beberapa kali lipat dari band Megadeth. Dan Dave Mustaine dalam suatu wawancara merasa dirinya tidak sukses karena tak bisa lebih sukses dari Metallica. Dan kalau kita simpulkan, hakikat dari kekecewaan tersebut, yakni ia salah dalam menentukan sumber motivasi. Andai dia tidak menjadikan Metallica sebagai tolak ukur kesuksesannya, di mana ia merasa sukses kalau Metallica menyesal karena telah menendangnya, mungkin ia akan lebih menikmati pencapaiannya saat ini. Hal itu berbeda dengan Pete Best. Dia sama seperti Dave, dia juga sama-sama ditendang oleh band raksasa, The Beatles. Perbedaannya antara Pete dengan Dave ada dua. Pertama, Pete tidak memiliki band besar selepas ditendang dari The Beatles seperti halnya Dave yang memiliki Megadeth. Dan kedua, Pete
tidak berpikir untuk membuat titik balik dengan berusaha menciptakan band yang nantinya ia harapkan sebagai band yang akan menyaingi The Beatles. Secara manusiawi, pastinya Pete juga merasa terluka ketika ia dikeluarkan dari band. Namun, kesedihannya tidak ia jadikan sebagai dendam. Pete mencari kebahagiaannya sendiri dengan memiliki keluarga yang harmonis. Pete berpikir bahwa dikeluarkannya ia dari band adalah suatu langkah terbaik yang ia dapatkan. Dengan kata lain, Pete mencari sisi positif dari peristiwa menyakitkan yang ia alami dan melanjutkan hidup dengan kebahagiaan yang lain. Kejadian yang sama, cara berpikir yang berbeda, rasa yang diterima pun juga berbeda. Menjadikan rasa sakit di masa lalu menjadi daya pacu atau motivasi agar kita kembali semangat untuk kembali bangkit, itu keren. Namun ketika tujuan bangkitnya kita adalah kehancuran orang yang dulu menyakiti kita, itulah yang kerap kali menjadi masalah. Saya Ridwan Syah, sampai jumpa di video yang lainnya.